Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu binafsihi. Sifat Allah yang wujud, qidam, bako, mukhalafatul. Sifat Allah yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini bukan arti dalam artian fisik Allah berdiri dengan dua kaki lalu berdiri sendirian, bukan. Artinya adalah Allah itu lebih dari kata mandiri. Kita kalau manusia mandiri itu masih membutuhkan aspek-aspek yang lain. Seseorang yang mengatakan dirinya mandiri, dia tidak mandiri sebenarnya. Masih membutuhkan orang-orang di sekelilingnya, masih membutuhkan bantuan di sekelilingnya. Meskipun dia duitnya banyak, meskipun dia hartawan, meskipun dia bangsawan, meskipun dia memiliki kemampuan finansial yang tinggi, dia tidak bisa mendirikan rumah tanpa bantuan tukang, tanpa bantuan arsitektur, tanpa bantuan bahan-bahan bangunan yang harus dia beli. Jadi kata berdiri sendiri ini artinya lebih dari kata mandiri. Tingkatannya tidak ada yang menyamai qiyamuhu binafsihi. Allah itu tidak ada satupun makhluk di dunia ini. Saking esanya, saking satunya. Tidak ada yang bisa menyamai mandiri, berdiri sendirinya. Allah itu yang perlu dicamkan baik-baik. Kita tahu dewa-dewa, dewi-dewi yang begitu banyak diciptakan oleh manusia, mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka tidak bisa mandiri. Pasti membutuhkan dewa-dewa yang lain untuk menyempurnakan kesempurnaannya. Nah, Allah itu jauh lebih sempurna daripada apa yang bisa dipikirkan manusia, seperti yang sudah kita bahas terdahulu. Wujudnya, awalannya, kekekalannya, wujud qidam bako yang mau binafsi, dan tidak membutuhkan bantuan orang lainnya, kekekalannya begitu. Jadi dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia berbeda dengan makhluk yang lain. Sifat Allah yang keempat. Lalu ditambah lagi dengan dia berbeda dengan makhluk yang lain, dan dia juga berdiri sendiri. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai dia, dan dia tidak membutuhkan makhluk yang lain untuk membantu kesempurnaannya. Makanya sampai kapanpun wujud Allah itu hanya bisa dibayangkan oleh manusia itu dalam bentuk fisik hanya 1%. 99%-nya hanya bentuk filosofis. Sampai kapanpun manusia tidak bisa bakal melihat Allah. Meskipun Allah menjanjikan kelak nanti di padang mahsyar, atau nanti ketika kelak di surga atau di neraka, manusia bisa melihat wujud dalam bentuk yang paling mendekati itu juga. Begitu. Berdiri sendiri juga bisa diartikan bahwa Allah itu dalam menciptakan segala sesuatunya, ya, dalam menciptakan segala sesuatunya, konsepnya, visinya, misinya, ruangnya, waktunya, kata-katanya, bilangannya itu dia hanya dia yang tahu dari awal sampai akhirnya. Makanya sifat Allah yang kedua adalah qidam, yang terdahulu, yang awalan, yang bisa juga langsung mengakhiri segala sesuatu cerita pada muka bumi ini. Jadi memang konsep yang paling tinggi yang mampu bisa dibaca oleh akal manusia ya hanya tauhid. Sampai kapanpun manusia paling mentok itu di tauhid. Sudah tidak bisa lagi menjangkau segala sesuatu sisi-sisi ketuhanan yang bisa diciptakan oleh manusia.
dewa-dewa, dewi-dewi itu masih bisa direkayasa. Nanti dewa ini beranak ini, lalu ada setengah wujud dewa, ada setengah wujud manusia, begitu terus sampai berkembang yang akhirnya apa ya istilahnya ya, kalau di dalam tauhid itu semu, fata morgana. Sudah paling mentok kita kalau udah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Udah tidak bisa lagi direkayasa, karena dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena dia berdiri sendiri, dia berbeda dari makhluk yang lain. Awalan dan akhirannya itu kekal, dan diwajibkan untuk percaya ada wujudnya, ada bentuknya, ada bentuk fisiknya. Meskipun yang perlu dipahami adalah wujud dalam bentuk filosofisnya. Kan lucu kalau kita yang mau bidap sini berdiri sendiri, kita bayangkan dalam bentuk fisiknya. Allah berdiri dengan kedua kakinya sendirian, itu kan lucu. Makanya yang bisa dibantah oleh kaum ateis, wujudkan saja Tuhanmu. Dan sampai kapanpun kami para agamawan, nabi yang paling sekali lebih daripada Muhammad pun tidak akan mampu mewujudkan Allah, karena makamnya berbeda, karena tempatnya berbeda, karena kesuciannya berbeda, karena ketinggiannya berbeda. Tidak akan bisa. Dalam bentuk kasar contohnya saja seperti ini, orang yang paling miskin di dunia ini tidak akan bisa melihat seorang raja, apalagi kalau raja itu angkuh yang tidak menghargai orang miskin. Begitu sampai kapanpun. Itu dalam bentuk wujud yang paling, contoh wujud yang paling kasar. Allah berbeda dalam bentuk wujud raja ini. Dia bisa menampakkan apa yang ada di dalam kewujudan ini pada semua makhluk. Aku lebih dekat daripada tenggorokanmu. Tidak ada yang bisa menampungku, hanya hati-hati orang yang mukmin yang bisa menampungku. Seluruh alam semesta tidak bisa menampung wujud Allah. Begitu. Ya, jadi kita punya Tuhan yang dia mengklaim bahwa dia ada, dan dia awal dari segala awal, dan dia kekal, dan dia berbeda dari makhluk yang lain, dilengkapi dengan dan dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Makanya wajar kalau para nabi memang terkadang terlihat seperti sombong karena tidak membutuhkan bantuan orang lain, seperti contohnya adalah Ibrahim, karena mengikuti wujud Allah yang dia berdiri sendiri. Sekelaparannya seorang Ibrahim tidak meminta bantuan orang lain. Selapar-laparnya Nabi Isa tidak minta belas kasih makanan orang lain, karena mengikuti Tuhannya, berdiri sendiri. Dan mandiri mereka juga ternyata masih jauh tingkatannya dengan kemandiriannya Allah. Pada dasarnya seorang Isa tidak bisa lahir tanpa rahim seorang ibu, meskipun dia tidak punya ayah. Dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu hal yang paling penting sampai kapanpun. Yang meski pada kenyataannya kristenisasi, katolikisme berkembang bebas, berkembang biak, ya karena bentuk ajaran kasih sayangnya lebih besar, bisa menutupi kekurangannya, bahwa Tuhan Yesus itu yang bagi mereka adalah Tuhan, Yesus itu bagi mereka adalah Tuhan. Begitu. Terkadang memang agama itu tidak penting dogma-dogma pusatnya, kasih sayangnya, belas kasihnya, kemampuan membina umatnya, itu jauh lebih mampu memupuk agama itu bisa berkembang dengan baik. Dan itu harus dipahami bagi kita juga orang Islam. Jangan menyebarkan kebencian,
jangan menyebarkan kedengkian, jangan menyebarkan permusuhan. Alhamdulillahirabbil alamin.